Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul There is no fear in love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam pelajaran ini kita akan menjawab pertanyaan, kenapa kalau kita memiliki kasih kita tidak takut? Kita mulai di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa there is no fear in love. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kita lanjut ke ayat 19 dikatakan, kita mengasihi Dia karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya, orang yang takut adalah orang yang tidak bisa melihat Bapa mengasihi dia, sehingga dia tidak mengasihi Bapa. Dan orang yang tidak mengasihi Bapa penuh dengan ketakutan. Jadi, kita lihat urutannya. Kita perlu melihat Bapa mengasihi kita, supaya kita bisa mengasihi Bapa. Dan itu ayatnya ada di 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kalau kita mengasihi Bapa, hasilnya kita tidak takut. Artinya, kalau kita takut, itu karena kita tidak bisa melihat bahwa Bapa mengasihi kita sehingga kita mengasihi Dia. Jadi sangat penting untuk kita melihat kasih Bapa. Ayat-ayatnya di Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 1, dan 1 Yohanes 4 ayat 9. Yang mana itu adalah 1 Korintus 1 ayat 23. Dan itu semua adalah untuk kita tidak takut. Jadi, kita melihat kasih Bapa, dan kasih Bapa itu adalah ketika Bapa mengirim anaknya. Jadi, inilah bagaimana Bapa mengungkapkan kasih-Nya dengan Bapa mengirim anaknya. Dan anaknya yang dikirim dipakukan di kayu salib. Artinya, kayu saliblah pengungkapan kasih Bapa. Artinya, untuk melihat Christ crucified atau Kristus disalibkan, itu menghasilkan buah roh yang adalah kasih. Dan karena kita melihat kayu salib, hasilnya adalah Galatia 2 ayat 20. Karena melihat Kristus disalibkan, kita juga disalibkan. Karena kita dirubahkan kepada apa yang kita lihat. Dan yang disalibkan adalah lust, flesh, dan affection kita, berdasarkan Galatia 5 ayat 24. Jadi, kalau kita memiliki buah roh, kita disalibkan. Kristus disalibkan adalah the power of God, yang adalah the gospel of Christ. Dan itu berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dan Roma 1 ayat 16. Jadi, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Orang yang tidak ada ketakutan adalah orang yang menerima Injil. Artinya, orang yang takut adalah orang yang tidak menerima Injil. Kenapa Adam takut? Karena posisinya di sebelum dia melihat gospel dikabarkan kepadanya. Setelah itu, Kristus mengabarkan gospel kepada Adam, dan itu adalah gospel sermon yang pertama di Eden. Dan waktu Adam takut, Adam tidak bisa melihat apa yang ada. Dan Adam melihat terang melalui Injil. Artinya,
waktu Injil dikabarkan, kematian di-abolish. Dan kematian itulah yang membuat Adam takut akan masa depannya. Dan Adam mulai tidak takut ketika Injil dikabarkan kepadanya. Artinya, ketika dia mulai tidak takut akan masa depannya, itu karena Injil sudah masa lampau atau sudah dikabarkan. Artinya, orang yang menolak Injil selalu takut. Kita lihat di sini bahwa yang membuat takut adalah kematian kekal. Oleh sebab itu, Hananiah, Mishael, dan Azariah katakan, silahkan lempar ke dapur api, karena itu bukanlah kematian kekal. Jadi, tidak bisa kita tidak takut kalau kita tidak pernah membicarakan atau tidak mengerti tentang hal ini. Karena takut atau tidak takut itu berasal dari otak kita. Yang membuat kita takut atau tidak adalah apa yang masuk ke otak kita. Kalau di otak kita takut, kita tidak bisa memaksakan untuk tidak takut. Jadi, jangan kita coba-coba untuk tidak takut. Yang perlu kita lakukan adalah memasukkan bahan-bahan yang membuat kita tidak takut. Apakah bisa kalau isi hati kita dipenuhi dengan kasih, lalu di dalam krisis semua itu hilang, dan ketika krisis berakhir semua itu kembali lagi? Jawabannya tidak bisa. Contohnya, sebelum krisis kita katakan bahwa kita rela mati. Tetapi ketika krisis, kita tidak rela untuk mati. Dan ketika krisis lewat, kita rela mati kembali. Dan hal itu tidak bisa terjadi. Bagaimana bisa kita tidak menjadi diri kita di saat krisis? Artinya, di dalam krisis itu menunjukkan bahwa selama ini memang tidak ada kasih di dalam kita. Karena tidak bisa krisis membuat kita tidak mengasihi God. Kalau kita tahu apa yang paling penting, kita tidak akan melakukan apa-apa yang akan membahayakan apa yang paling penting itu. Dan kalau kita mau coba-coba untuk melakukan sesuatu, dan itu adalah dosa, kita sedang membahayakan kehidupan kekal kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk keluar dari kota. Berdasarkan Great Controversy, halaman 594 paragrafnya yang pertama, dikatakan bahwa banyak orang tidak mengerti akan hal-hal ini seperti tidak pernah dengar. Dan kadang orang melakukan yang benar, motivasinya karena mendengar pekabaran bahwa waktunya sudah dekat. Jadi, melakukan yang benar berdasarkan rasa takut. Dan rasa takut itu adalah rasa takut karena sudah mau masa kesukaran. Tetapi setelah itu, dalam jangka waktu tertentu, rasa takutnya hilang. Karena sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan karena itu, mereka berkata bahwa masih bisa melakukan ini dan itu. Dan jika kita bersikap seperti itu, masa kesukaran akan mendapati kita tidak siap. Jadi, penurutan kita itu berdasarkan kita mau menurut, bukan tunggu detik terakhir lalu kita menurut. Tidak ada kecepatan atau terlalu cepat untuk menurut. Waktu diperpanjang adalah kesempatan untuk kita berubah. Dan orang yang menunggu detik terakhir baru mau menurut, itu karena masih banyak kegiatan yang mau dilakukan. Contohnya, orang pergi ke country living karena benar-benar sudah tidak bisa hidup di kota lagi.
Jadi, kita melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena kebetulan ada larangan dan kita melakukan apa yang benar. Untuk kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, itu namanya memiliki pengetahuan atau intellectual knowledge. Tetapi, mau atau tidaknya adalah ketika kita diberikan pilihan. Jadi, orang mengungkapkannya ketika dia memilih, bukan ketika dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, jangan kita menipu diri dengan tidak bisa membedakan antara tahu apa yang benar dan salah dengan memilih antara yang benar dan salah. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Mana yang kita mau lakukan itu adalah yang menentukan, bukan apa yang kita ketahui. Makanya, sangat penting untuk kita merenungkan apa yang sudah dikorbankan oleh Bapa melalui anaknya. Betapa besarnya pengorbanan mereka untuk kita bisa memilih. Dan setelah kita melihat itu, kita bisa menghargainya. Dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak pernah merenungkannya, tidak akan pernah terjadi. Kalau kita mau melakukan apa yang benar, itu harus berdasarkan karena itu benar. Karena yang benar itu tidak akan berubah, sehingga kalau kita melakukannya berdasarkan itu, kita tidak akan tinggalkan apa yang kita lakukan. Karena melakukan berdasarkan kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan pernah menjadi salah, sehingga kita akan tetap mempertahankan apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita melakukan yang benar dan motivasinya bukan karena benar, contohnya kita ikut orang dan ketika orangnya hilang semangat, kita pun akan hilang semangat. Jadi, kalau kita mau menurut, turutilah sesuatu yang tidak akan berubah, sehingga kita tidak akan berubah dalam penurutan kita. Karena kalau kita hanya ikut orang atau kita hanya ikut karena takut sudah mau tutup pintu, lalu belum tutup pintu, kita akan tinggalkan apa yang kita lakukan. Di Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi, tidak peduli apa pengakuan dan doa kita, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kita tahu bahwa kehendak Bapa adalah sanctification atau pengudusan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3, dan menjauhkan diri dari fornication. Apa itu fornication? Kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 14 dan seterusnya. Ketika kita bisa satu pikiran dengan yang tidak satu pikiran. Artinya, kita hanya mengaku bahwa kita cinta Kristus. Semua yang akan menjadi satu pikiran harus sama tujuannya, pikiran, rencana, dan keputusannya. Karena berdasarkan Amos 3 ayat 3, bisakah orang yang dua pikiran berjalan bersama? Tidak bisa. Artinya, orang yang tidak satu pikiran tidak akan berjalan bersama. Pasti otomatis akan terjadi perpisahan. Karena sanctification itu adalah dipisahkan dari yang tidak satu pikiran. Kita tidak bisa satu pikiran dengan orang yang pikirannya masih tentang hal-hal dunia, sementara keputusan kita sedang menuju ke surga. Karena mau melakukan kehendak Bapa akan terjadi perpisahan. Dia yang mau melakukan kehendak Bapa tidak bisa berjalan dengan yang hanya mengatakan
tuan-tuan, dan mantap di dalam doanya. Untuk melakukan kehendak Bapa sangat normal untuk dituduh tidak memiliki kasih. Jadi, ini adalah soal melakukan apa yang benar, dan patokannya adalah tahu kehendak Bapa dan melakukannya. Dan yang menentukan keselamatan kita adalah apa yang kita pilih, bukan apa yang bisa kita katakan atau bisa mengatakan apa yang benar. Kalau hanya untuk mengatakan mana yang benar, setan pun bisa mengatakan apa yang benar.